Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kejutan apa yang akan terjadi nanti dalam Piala Dunia? Sebelumnya kita akan simak dulu tayangan grafis berikut ini. Ya, ini adalah klasemen grup A, di mana negara-negara yang Anda saksikan di sini, jumlah negara dari Brasil, Meksiko, Kroasia, dan Kamerun. Kemudian poin yang didapat dan berapa kali bermain. Untuk di grup B, ada Spanyol juga yang sudah harus duduk di kursi penonton. Sementara di klasemen grup C, ada Kolombia, Pantai Gading, Jepang. Ini Jepang seharusnya bisa menjadi wakil Asia, ini bungkus, tapi ternyata diharapkan. Iya, diharapkan ya, tapi ternyata harapan tidak sesuai kenyataan. Sementara di grup D, ada Italia juga dan Inggris yang terpaksa harus menjadi penonton televisi. Di grup E, ada Prancis, Switzerland, Ekuador, dan Honduras. Satu-satunya tim Latin yang gagal ini, Ekuador. Iya, Ekuador satu-satunya ya. Dan di grup F ini ada Argentina, Nigeria, Bosnia, dan juga Iran. Bosnia ini kalah pengalaman ya. Iya. Baru sekali Tapi tampil. dengan kondisi negaranya sedang seperti itu, lumayan loh Mas. Dan ya? baru sekali tampil. Baru sekali tampil ya kan. Di grup G ada Jerman, Amerika, Ghana, dan Portugal. Kejutannya barangkali Portugal yang ada di juru kunci ya. Ya. Dan sementara di grup H ada Belgia, Aljazair, Rusia, dan Korea. Ya, ini juga mengejutkan, Rusia tidak mampu lolos. Padahal Ya. ditangani Capello, pelatih dengan gaji termahal. Nah, soal gaji, karena Anda sudah membuka soal gaji. Bagaimana gaji itu bisa menjadi trigger untuk memberikan semangat bagi para pelatih dan pemain sebenarnya? Kalau konteksnya Indonesia mungkin gaji itu ya mutlak segala-galanya gitu ya. Kalau konteksnya dunia, gaji itu penting, tapi pemain punya penghasilan yang lain sesungguhnya. Sebagai bintang iklan, bonus dari klub hasil kemenangan dan sebagainya. Tapi kalau konteks Indonesia itu hidup matinya pemain ada di situ. Iya, iya. Jadi kalau klub sampai tidak membayar gaji pemain, ya bisa dibayangkan bagaimana pemain bisa menghidupi dirinya, bisa bermain untuk klub tanpa gaji. Iya, pemain kan harusnya nggak usah mikir macam-macam, Bung, Iya. ya. Artinya dia harus fokus pada main dan bermain di lapangan. Tapi Taunya tiap minggu itu transfer masuk betul. gitu ya. Nah, ini apakah menjadi salah satu faktor pembinaan sepak bola di negara kita dengan di luar sana itu memang menjadi satu perbedaan yang cukup signifikan? Iya, saya pikir kita ini bahkan kalau mau jujur belum memulai sebuah titik awal untuk masuk ke paradigma industri. Jadi kalau kita bicara soal Piala Dunia, itu harus mulai dengan kompetisi yang bagus dulu. Nah, kompetisi yang bagus itu kalau kita bisa menjadikan kompetisi itu profesional. Nah, untuk sampai ke titik starting point-nya kompetisi yang profesional, kita belum sampai ke sana. Istilahnya titik nolnya belum nyampe, masih di titik minus. Dan itu yang membuat kita, saya pikir saya belum bisa menjawab jadinya kapan kita bisa mengejar Jepang. Jepang itu sudah profesional sejak 12 tahun yang lalu. Kita sementara ini untuk sampai ke titik nolnya aja belum. Jadi kita masih akan sangat lama mengejar ketinggalan dari Jepang, apalagi ketinggalan dari Jerman, dari Brasil, kalau kita belum memulai titik nolnya itu. Titik nolnya bisa kita mulai kalau kita sebetulnya membangun kompetisi dengan cara yang benar. Misalnya kompetisi itu harus dibangun oleh klub-klub yang berbadan hukum. Semuanya harus berbadan hukum. Kompetisi itu harus dimulai oleh klub-klub yang badan hukumnya itu jelas pendanaannya. Dan jangan lupa pengurusnya harus taat hukum. Taat hukum, betul, nomor satu ya. Iya, itu sering jadi sumber persoalan dalam klub di Indonesia. Klubnya itu di samping berbadan hukum dan pengurusnya taat hukum juga punya dana yang jelas. Jangan klub itu ketika kompetisi dimulai belum punya dana, masih berpikir nanti minta dari bupati, minta dari wali kota. Badan hukumnya itu harus jelas permodalannya. Karena hanya dengan cara itu mereka bisa menggerakkan roda bisnis. Bisa merencanakan bisnis tahun ini rugi berapa, tahun depan berkurang berapa. Kita bicara manajemen industri olahraga ya, khusus sepak bola gitu kan. Dan Piala Dunia sebenarnya bungkus itu bisa menjadi sebuah wacana industri besar di bidang olahraga sepak bola. Iya, kita bisa bayangkan Piala Dunia itu selalu menghasilkan keuntungan yang luar biasa bagi FIFA. FIFA ini kan bisnis utamanya adalah Piala Dunia. Dan tuan rumah. Iya, kalau kasus tuan rumah akan lain lagi ceritanya sebetulnya. Karena ini bicara tentang ekonomi sepak bola ya. Betul. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang menarik tergantung siapa tuan rumahnya. Kalau tuan rumahnya negara seperti Brasil akan sangat menarik. Meskipun mereka dari segi pendapatan per kapita masih rendah dan sepak bola mungkin hanya menyumbang terhadap GDP ini 0,5%, tapi akan mewariskan infrastruktur yang luar biasa bagi Brasil, terutama dari sisi fasilitas pertandingan. Iya, dan industri pariwisata tentunya ya. betul. Ada yang menarik terkait dengan industri pariwisata di Brasil sekarang itu foto-foto Suarez jadi objek foto selfie bagi para pengunjung di sana. Oke, Bungkus, kita coba analisa mengenai babak berikutnya ya. Iya. Apa yang kira-kira akan menjadi kejutan? Saya pikir mungkin pertanyaan paling menarik adalah ada beberapa tim yang di fase grup sangat menonjol permainannya. Sebut saja Belanda. Oke. Ini Belanda ini menjadi salah satu tim yang menjadi idola banyak orang sekarang.
Sampai sejauh mana langkah Belanda? Banyak orang mulai berpikir jangan-jangan Belanda mengulangi prestasi sebelumnya, bisa mencapai final bertemu Spanyol. Sekarang Spanyol sudah angkat koper, berarti Belanda bisa juara dong. Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada tim Eropa yang berhasil menjadi juara di Amerika Latin. Artinya paling tidak Belanda akan menghadapi tantangan berat dari tuan rumah Brasil yang berpeluang juga ke final. Tapi persoalannya menurut saya, bisakah Belanda lolos untuk sampai ke final? Tantangannya sangat berat. Belanda di fase 16 besar sudah harus bertemu dengan Meksiko. Oke lah, selama ini Meksiko rekor pertemuannya dengan Belanda tidak terlalu bagus. Artinya dari 6 pertemuan, Belanda lebih banyak menang. 3 kali, Meksiko hanya 2 kali. Tapi Meksiko yang tampil di Piala Dunia kali ini, Meksiko yang menurut saya tampil sangat percaya diri. Tim ini berbeda dengan tim yang tampil di kualifikasi zona Amerika Tengah. Di Amerika Tengah dan Utara mereka tidak terlalu bagus mainnya. Tapi menghadapi tim-tim yang bukan dari zona mereka, mereka bermain sangat bagus. Menghadapi Brasil tampil luar biasa. Atau malah jadi spesialis runner up. Bisa jadi, bisa jadi. Ada kutukan seperti itu nggak, Bung? Sejauh ini terbukti memang Belanda belum pernah juara, selalu runner up. Apakah perbedaan zona yang membuat itu bisa terjadi? Ada semacam gap antara kondisi pemain di zona Eropa dengan zona Amerika misalnya? Kalau dalam kasus Piala Dunia kali ini bisa jadi. Saya pikir sangat besar perannya ya. Belanda juga beberapa penampilan, 2 penampilan terakhirnya menurun dibanding penampilan awalnya. Mulai agak terseok-seok, pemain juga sudah tidak mampu lagi bermain seganas di pertandingan pertama, emang sangat mempengaruhi. Menjelang akhir fase grup, suhu di beberapa kota penyelenggara pertandingan rata-rata naik dari 30 menjadi 32, bahkan ada yang mulai sampai 35, sehingga untuk pertama kalinya FIFA mengizinkan ada time out. Sebelumnya kan dilarang time out. Time out hanya diizinkan kalau suhunya sudah di atas 32. Ini sebenarnya menguntungkan bagi pemain-pemain Indonesia ya, yang sudah terbiasa dengan kondisi khatulistiwa. Belum lagi ditambah kondisi politik yang panas gitu kan. Oke, selain Belanda, apa yang menjadi catatan bagi penonton kita sekarang ini? Iya, yang kedua Brasil tuan rumah ya. Tentu saja orang akan bertanya Brasil bisa sampai sejauh mana. Saya melihat bahwa Brasil ini punya peluang untuk menjadi juara cukup besar. Karena tuan rumah atau? Nomor 1 tuan rumah. Nomor 2 materi pemain. Mungkin dalam 20 tahun terakhir, Brasil untuk pertama kalinya menurut saya punya materi yang rata dari belakang, tengah sampai depan. Kalau biasanya Brasil kan depannya selalu bagus, tengahnya selalu bagus, tapi belakangnya kedodoran. Sekarang Brasil ini memiliki barisan belakang yang mungkin salah satu yang paling kuat. Di back tengah ada Thiago Silva, David Luiz, cadangannya Dante. Dante itu pemain inti di Bayern Munchen. Dan 2 pemain yang lainnya pemain dengan nilai jual di atas 35 juta pound. Artinya pemain-pemain yang kelasnya A. Tapi regenerasi di tim Brasil bagaimana? Berhasil memadukan kombinasi pemain senior dengan junior sangat bagus. Karena di depan ada Neymar, ada Oscar, ada Willian, pemain-pemain muda yang beringas, yang yang semangat juangnya masih sangat tinggi. Itu yang saya pikir pendekatan yang sangat bagus. Di posisi yang seperti itu dibutuhkan pemain Artinya muda. ketika komposisi muda, senior itu peran pelatih sangat dominan di sini kan? Keberanian pelatih di sini kan? Tapi publik Brasil juga kan menaruh harapan yang cukup tinggi, Bung Kus. Iya. Jadi kalau tadi saya sudah menyebutkan keuntungan Brasil, ancaman bagi mereka adalah ekspektasi yang sangat tinggi. Makanya saya sih sebetulnya cukup gembira ketika Brasil tidak bisa menang lawan Meksiko. Itu sedikit mengurangi hype-nya ya. Jadi ekspektasi yang sempat melesat begitu tinggi agak sedikit berkurang. Beban bagi pemain pun agak berkurang. Ini distribusi kegrogian kepada yang lain. Iya betul. Jadi distribusi beban atau distribusi harapan itu dibagi-bagi. Nah yang kedua, ancaman bagi Brasil adalah peran Neymar yang masih begitu besar. Pemain lainnya harus berbagi peran. Oscar, Fred, Willian, atau Hulk harus mulai bikin gol. Supaya orang tidak hanya berpikir kalau tidak ada Neymar, Brasil tidak bisa bikin gol. Neymar memang kalau main di Brasil itu luar biasa. Itu pemain ini di Barcelona bermain mengecewakan musim ini. Tapi di Brasil dia menjelma jadi pemain yang berbeda. Seperti datang dari planet yang lain. Messi di Barcelona juga musim ini mengecewakan, tapi di timnas Argentina masih belum seluar biasa Neymar. Faktor bermain di kandang sendiri dan dukungan supporter dari tuan rumah bagaimana? Iya, Neymarnya memang punya mentalitas juara. Kuncinya itu, meskipun dia usianya masih muda, mentalitas juaranya mentalitas besar. ini yang penting ya. Sehingga dia tidak terbebani oleh oleh tekanan penonton yang begitu besar. Tidak terbebani harus bermain dengan pemain sekaliber misalnya Oscar, David Luiz, Fernandinho. Dia bermain rileks, dia bermain lepas. Saya pikir justru Neymar ini bisa dibilang penjelmaan Pele pada era 50-an, 60-an dari sisi kepercayaan dirinya ya. Tapi ketika dibandingkan dengan Pele misalnya, walaupun eranya berbeda, ekspektasi masyarakat kan memang tetap tinggi, Bung. Sangat tinggi bahkan. Nah, apa yang membuat Brasil harus merasa dia walaupun tidak juara, tapi dia menang di kandang sendiri? Brasil tidak akan pernah dianggap sukses kalau nggak juara. Jadi hanya gelar ibaratnya juara. Sudah di kandang sendiri, masa nggak bisa juara gitu kan? Jadi bahkan kalaupun mereka masuk final dan kalah adu penalti, tetap gagal.
Orang Brasil hanya tahu keberhasilan itu kalau mereka juara. Iya. Apalagi untuk Piala Dunia kali ini. Tanpa adu penalti. Mau adu penalti mau apa mereka harus juara. Tidak ada apa sesuatu yang bisa membuat nilai keberhasilan itu bisa digantikan kecuali gelar juara. Oke, Belanda, Brazil, kemudian apa lagi? Nah mungkin juga yang menarik adalah Jerman. Orang pasti akan bertanya sejauh mana Jerman bisa melangkah. Saya melihat salah satu yang sedikit mengurangi keberuntungan Jerman adalah mereka berada di kolom yang sama bersama dengan Brasil. Sehingga kalaupun mereka bisa melaju dengan mulus sampai ke semifinal, rintangannya adalah Brasil. Kalau mainnya di benua Asia, kita masih bilang 50-50 ya. Iya, Tapi ini main di Brasil, saya tetap menganggap bahwa Brasil lebih punya peluang dibanding Tapi jangan Jerman. lupa Bung, ini kan zonanya berbeda. Zona mereka hidup sehari-hari kemudian berlatih gitu kan. Apakah bisa menjadi sebuah ancaman bagi Jerman? Iya, justru itu Jerman berada di zona di mana mereka sebetulnya tidak terlalu nyaman. Faktor iklim, dukungan penonton, dan ada satu fakta lagi yang saya pikir juga akan mengurangi dukungan terhadap Jerman. Brasil ini kalau main di kandang sendiri luar biasa. 40 pertandingan terakhir di Brasil mereka tidak pernah kalah. Jadi kalau mau mengalahkan Brasil, untuk mencapai final kan Jerman harus mengalahkan Brasil. Brasilnya sudah 40 kali main di kandang sendiri tidak kalah. Jadi itu melawan sejarah, melawan sesuatu yang luar biasa. Iya, ini sama dengan merubah sejarah ya. Merubah sejarah dan Baik, tidak mudah. Bung Kus, kita break lagi. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.